Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Jadi begini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita. Dialah Allah yang paling menyayangi ciptaannya dibanding siapapun juga. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak bisa ditandingkan dengan sayangnya orang tua. 1/100 sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk, sehingga kita lihat induk ayam tidak menginjak anaknya, kita lihat binatang-binatang, ibunya binatang sampai rela dirinya jadi korban demi menyelamatkan anak. Nah, 1/100 sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk, sudah begitu mempesona. Nah, Allah Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah, pencipta kita. Itu penting. Dan Allah menginginkan kita jadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Ini penting sekali, karena asal usul Nabi Adam dan nenek Hawa juga dari sorga. Allah berikan risalah Islam supaya kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia. Diberikanlah perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah semuanya untuk kebaikan kita. Allah tidak ada untung sama sekali dari ketaatan kita. Semua ketaatan kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita berbuat baik itu untuk kita. Terlepas orang lain berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik dengan ikhlas dan pasti untung. Dan kalau kita dilarang oleh Allah melakukan kemaksiatan, karena maksiat itu buruk untuk kita. Maksiat membuat kita tidak bahagia, maksiat membuat kita hina, maksiat membuat kita celaka. Jadi Allah tidak rugi kita berbuat maksiat, yang pasti rugi adalah zalamtu nafsi, diri kita sendiri. Sayangnya Allah, sekali kita berbuat dosa hanya dicatat 1. Tapi niat berbuat baik saja sudah dicatat 1 kebaikan. Berbuat baik 10 sampai berlipat-lipat Allah membalasnya. Karena Allah tahu peluang kita berbuat dosa lebih banyak. Jadi kita niat baik saja sudah dicatat. Niat jelek belum, berbuat jelek 1, berbuat baik 10, 700 kali lipat, atau bahkan ada yang lebih dari itu. Sudah gitu, yang ketiga, Allah menutupi maksiat yang kita lakukan. Allah kan menyaksikan zina mata, zina pikiran, semua maksiat. Allah mendengarkan setiap kebohongan kita, dilebih-lebihkan semua, baik yang tersembunyi di hati, tersembunyi di pikiran, tersembunyi dalam perbuatan apapun, semua maksiat kita disaksikan oleh Allah, tercatat sempurna, detail, tapi ditutup-tutupi oleh Allah, sehingga orang menyangka kita ini orang baik. Allah tahu sholat kita tidak khusyuk sama sekali, tapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Benar? Ini penting pemikiran ini hadirin.
bahwa kita mengkhianati Allah. Allah berikan banyak nikmat setiap saat, kita tidak mengakuinya itu nikmat dari Allah, bahkan kita anggap milik kita. Kita diberikan kecerdasan, saya yang pintar. Kita diberikan kemampuan, saya yang kuat. Kita diberikan keahlian, saya yang ahli. Saya. Allah yang memberi, kita yang ngaku-ngaku. Tapi Allah tidak hilangkan ingatan kita seketika. Padahal gampang bagi Allah. Tidak ada yang ahli kecuali Allah yang mengahlikan. Tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan. Tidak ada orang yang cerdas kecuali Allah yang memberikan akal pikiran. Tapi sedikit yang mengakui semua itu adalah milik Allah dari Allah. Ada lagi keburukannya, sudah tidak mengakui itu nikmat dari Allah, digunakan nikmat karunia Allah itu untuk mengingkari Allah. Coba itu, untuk maksiat. Mata dipakai zina, mulut pakai bohong, pakai mikir dunia saja, kepintaran hanya untuk ngakalin. Bayangkan, sudah Allah kasih segala nikmat, dia tidak mengakui, bahkan dia gunakan untuk maksiat, tapi Allah masih tetap menutup-nutupi, memberi kesempatan tobat, dan kalaupun tobat diampuni dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Hadirin, kita harus mengetahui nih posisi kita tuh seperti apa. Dan Allah yang maha baik, kita tidak bisa membayangkan ya kalau ada orang tua ngasih segala ke anak, diberikan sampai ke hal yang terkecil, tapi anak itu tidak mau mengakui pemberian orang tuanya. Di depan orang tuanya yang ngasih setiap saat, anak tidak mau mengakui ini adalah pemberian dari orang tua. Bahkan aku punya sendiri. Bahkan digunakan pemberian orang tua itu untuk membangkang kepada orang tua. Seperti apa kira-kira murkanya orang tuaan? Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar. Kita tidak mengakui karunia Allah, kita mengaku-ngaku karunia Allah menjadi milik kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu setiap waktu kita terjadi. Nah, Allah yang maha sabar tetap memberikan aneka nikmat. Nikmat terbesar yaitu ketika Allah memberikan kepada kita jalan untuk mengenal Allah. Itu nikmat sangat besar. Jadi kalau orang kenal Islam, alhamdulillah. Tapi mengenal sholat, tidak mengenal Allah, berarti sholatnya susah khusyuk. Tidak jarang sholatnya jadi riya. Nikmat besar, halus ketika kita bertemu dengan orang dan orang itu memperkenalkan kita kepada Allah. Ini nikmat besar, tidak bisa ditandingkan. Ini saya beri mobil listrik, orang senang sekarang karena BBM naik. Ini saya beri uang dolar lagi naik. Tapi semua itu belum menjadi karunia besar. Tapi jumpa dengan orang yang membuat kita jadi kenal kepada Allah, membuat kita jadi yakin kepada Allah, ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Karena kedatangan Rasulullah SAW yang paling penting adalah membuat umat manusia mengenal Allah. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita seakan-akan nikmat tuh kalau dapat sehat, dapat uang, dapat finansial, omzet meningkat, tabungan meningkat,
terlalu dangkal, itu pun bagian dari nikmat. Tapi nikmat itu cobaannya lebih besar, kecenderungan lupa ke Allahnya lebih. Nah rekan-rekan, jadi kalau kita punya teman ini tidak bisa ngasih uang ke kita, tidak ngasih apa, tapi kalau kita ketemu teman ini, kita jadi ingat ke Allah. Wah gimana ya, kita udah berusaha, nanti jadi enggak, ya insyaallah, tenang saja. Yang penting kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Biarlah Allah yang menentukan. Kalau baik untuk kita, Allah mudahkan. Kalau tidak baik, semoga tidak jadi. Tenang hati ini. Coba itu nikmat besar kita jumpa dengan seperti itu. Punya anak, bapak pusing nih, gimana tahun depan akan ada resesi, di Inggris saja sudah begitu repot. Curhat kata anak, Pak tenang saja, resesi tidak resesi, yang membagikan rezeki hanya Allah. Tolong, resesi tidak resesi, yang mengaruniakan rezeki adalah Allah. Situasi apapun tetap saja Allah yang menjamin. Allah mau memberi, mau menahan, mau mengambil, tidak apa-apa, semuanya jadi kebaikan kok Pak. Yang penting kalau diberi kita bisa syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho. Karena yang paling penting itu bukan ada tidak adanya rezeki, tapi jadi amal atau tidak. Itu anak walaupun rankingnya jelek, misalkan matematiknya, biologinya, kalau anak bisa bicara begitu, itu nikmat besar. Nah kita sering tidak peka bagaimana Allah memberikan nikmat, kita bisa mengenal Allah. Jadi kalau mau tahu nikmat terbesar dari Allah, yaitu kita mendapat jalan bisa mengenal Allah. Kalau hanya kenal dunia biasa saja, nggak ada apa-apanya ya. Tidak usah terkagum-kagum dengan ini jago ini ahli ini. Ya itu nikmat juga, tapi biasa saja. Karena orang yang tidak punya iman juga bisa cerita itu. Tapi kalau cerita matematik, cerita fisika bisa membuat kenal ke Allah, itu guru berkualitas. Telah terjadi gempa akibat terjadinya lempengan bumi yang bergerak, ya itu hampir guru fisika cerita itu. Tapi kalau cerita begini, terjadi gempa terjadi dengan izin Allah. Syariatnya Allah menggerakkan lempengan bumi sehingga terjadi penumpukan dan terjadilah gelombang, dan itu menggetarkan, dan gempa itu terjadi pasti banyak hikmahnya. Kalau toh ada yang meninggal karena gempa, mungkin Allah memberikan syahid. Yang luka Allah gugurkan dosa, yang bangkrut atau habis Allah angkat derajat. Jadi cerita gempanya sama tuh, tetapi bisa membuat orang ingat ke Allah, itu nikmat besar. Ditipu, balas, laporkan. Kita kan punya saudara aparat, ditipu, kenapa saya tertipu? Pasti ini terjadi dengan izin Allah, dan pasti mengandung kebaikan tertipu ini. Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah. Mungkin pada waktu kita diberi kelapangan, kita merasa ini hebat saya, ini jerih payah saya, ini ide saya, ini gagasan saya, ujub, sudah menuhankan dirinya. Allah kasih kemudahan dunia, lupa, ambil saja oleh Allah, baru ingat ke Allah. Mana yang mahal, dapat untung atau tertipu? Jawab, mana yang lebih baik, untung besar atau tertipu?
Jawab, mana yang lebih baik, dapat untung besar atau tertipu? Saya tahu saudara bingung, menyebut untung takut salah, nyebut tertipu takut terjadi. Untung besar itu kalau kita jadi dekat dengan Allah. Kasih untung besar, ingat ke Allah, segera dinafkahkan di jalan Allah, tawadu, syukur, untung. Dikasih musibah, ternyata jauh dari Allah, 2 kali lipat. Udah kena pahit, ketipu, udah gitu jauh dari Allah. Tapi untung yang asli itu adalah apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Makanya kalau kita kurang syukur, ya siap-siap Allah akan menarik kita dengan berbagai kepahitan. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.